kebanggaan buat saya gitu pada saat saya Ah. punya income gitu, tapi pada saat nasabah pun butuh saya ada gitu untuk membantu nasabah Iya. kalau klaim-klaim rumah sakit. Oke, selamat pagi teman-teman BHR Talks. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Tentu saja dengan teman, sahabat, dan inspirator-inspirator saya. Dan saya percaya bahwa setiap orang punya cerita dan setiap cerita pasti membawa inspirasinya. Jadi setiap inspirator yang saya ajak ngobrol di BHR Talks pasti akan membawa inspirasi untuk teman-teman semua. Nah, mungkin teman-teman masih berpikir ya, dan kebanyakan saya kira banyak sarjana yang lulus dari perguruan tinggi kemudian berpikir bahwa kerja yang enak itu hanya kerja di kantor dengan name tag yang tergantung di leher gitu ya, terima gaji tiap bulan gitu. Itu kebanyakan yang dibayangkan oleh sarjana-sarjana baru yang baru keluar atau baru lulus dari perguruan tinggi. Tapi ada orang-orang, ada sarjana-sarjana yang sedikit anomali, sedikit aneh gitu ya, di mana mereka memutuskan untuk saya nggak mau kerja di kantor, saya mau mencari sesuatu yang berbeda, saya tidak mau berada di kerumunan gitu. Jadi saya mau berada di satu bisnis yang blue ocean gitu, yang tidak banyak persaingan. Nah, hari ini teman-teman BHR Talks, saya ajak seorang inspirator yang masih muda gitu ya, Mahmud ya, mamah muda gitu kan, yang unik, yang seperti saya bilang tadi, lulus kuliah bukannya kerja di kantor gitu ya, tapi justru menjadi seorang agen asuransi atau seorang financial planner gitu. Kita sambut tamu kita. Selamat pagi Dini, apa kabar? Pagi Pak Basri, kabar baik, apa kabar Pak? Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Dini sudah mau sharing di BHR Talks pada pagi hari ini. Nah, Dini Isdayana ini adalah salah seorang leader, prestasinya di industri asuransi juga tidak diragukan. 2 tahun berturut-turut MDRT ya Dini ya? Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu MDRT itu apa, MDRT itu adalah standar pengakuan internasional untuk seorang agen asuransi. Jadi kalau sudah MDRT itu berarti standarnya sudah standar internasional gitu. Jadi bukan lagi kaleng-kaleng gitu. Jadi udah nggak main-main lagi. Nah, Dini, saya pengen tanya pertama gitu ya. Kalau dulu orang itu beranggapan, mungkin sampai sekarang masih ada orang yang beranggapan bahwa menjadi agen asuransi itu adalah profesi mak-mak. Profesi buat orang yang udah mentok cari kerjaan nggak dapat-dapat, akhirnya udahlah jadi agen asuransi aja gitu ya. Pertanyaannya, kenapa Dini kok mau gitu seorang sarjana ya kan, lulusan universitas gitu ya, memutuskan untuk langsung nyemplung di dunia asuransi gitu? Apa tuh Din yang dulu ceritanya dulu, bagaimana ceritanya? Ceritanya tuh unik banget ya, karena memang dulu pada saat ikut di dunia asuransi ini masih kuliah. Jadi terjunnya justru tuh masih kuliah ya? Sebelum masih kuliah. Jadi bukan pas lulus baru jadi agen asuransi, enggak. Oh, malah belum lulus ya? Iya. Oke. Jadi waktu itu sempet mau berhenti kuliah karena nggak ada biaya kuliah. Nah, akhirnya ada tawaran untuk menjadi seorang agen asuransi, terus dicoba, terus setelah itu belajar, akhirnya kok makin lama makin nyaman dengan pekerjaan sebagai agen asuransi ini gitu. Karena pada saat itu waktu masih kuliah itu saya dapat komisi pertama itu 5 juta Pak. Bagi seorang seorang mahasiswa, anak kuliahan pada saat itu gede banget gitu ya, uang 5 juta gitu kan. Dan akhirnya terus belajar, terus gimana caranya ketemu orang, rajin prospek, rajin minta referensi, dan akhirnya income-nya makin naik, dan pada saat itu masih kuliah juga saya pernah dapat income di 30 juta, dan itu menurut saya wow gitu kan, hingga akhirnya pada saat lulus kuliah udah nggak mikirin lagi nyari kerjaan gitu, karena pikir kalau saya lulus kuliah terus cari kerjaan otomatis kan dapet income-nya juga fresh graduate ya biasanya kan. Akhirnya udah nyaman gitu. Mungkin sebelum lanjut ke apa yang sudah dicapai oleh Dini, mau tanya balik lagi ke belakang. Kan tadi Dini waktu kuliahan ada orang nawarin ya kan untuk jadi agen asuransi. Dan
pasti sebagai anak kuliahan juga nggak ada bayangan dong kerjaan agen asuransi itu apa gitu. Tapi kok Dini mau-maunya, apa yang dia sampaikan nih, si orang yang ngajak sampaikan tuh ngomong apa, dia kok membuat Dini tertarik untuk ikut gitu? Kalau zaman dulu itu tahun 2012 asuransi itu belum terlalu booming seperti sekarang ya Pak ya. Ya. Jadi saya juga nggak ngerti ya apa sih asuransi gitu kan. Saya pikir tuh kayak MLM kayak gitu kan. Akhirnya tapi karena memang saya butuh banget pekerjaan itu, akhirnya saya datang, saya ketemu, terus beliau juga yang rekrut saya menjelaskan income-nya menjadi seorang agen asuransi, dapat bonus bulanan, bonus 3 bulanan gitu. Terus kita juga bisa naik level menjadi leader, menjadi director gitu kan. Nah, itu yang membuat saya berarti ini ada jenjang karirnya gitu loh. Bukan hanya kita jualan, kalau MLM kan kita jualan gitu kan, tapi kita juga mungkin naik level, tapi untuk kedepannya kita hanya jualan produk ya Pak ya. Tapi kalau asuransi itu pada saat saya membantu klaim nasabah itu yang membuat saya, wah ternyata jadi seorang agen asuransi itu bukan hanya kita dapat uangnya aja gitu, tapi kita bisa membantu banyak orang gitu. Jadi hubungannya bukan hubungan cuma jual beli produk, tapi juga ada hubungan keberlangsungan jangka panjang ya, servis jangka panjang ya. Iya Pak, jadi kebanggaan buat saya gitu pada saat saya punya income gitu, tapi pada saat nasabah pun butuh saya ada gitu untuk membantu nasabah kalau klaim-klaim rumah sakit. Jadi pada dasarnya Dini ketika join itu hanya tertarik pada cerita bahwa kamu akan dapat income. Awalnya begitu ya? Iya, betul. Karena waktu itu memang posisinya lagi galau gitu ya, uang kuliah nggak bisa bayar kuliah. Bisa bayar kuliah, kemudian ada orang nawarin pekerjaan yang ini bisa jadi solusi gitu. Dan akhirnya itu Dini tertarik. Yang kedua Din, tadi berkaitan dengan komisi pertamaku dapat 5 juta loh Pak pada saat itu gitu. Nah, ini kan jadi pertanyaan juga buat teman-teman gitu ya. Bagaimana caranya seorang mahasiswa yang barangkali temannya sebagian besar juga mahasiswa bisa jualan yang kemudian bisa karena jualan itu menghasilkan komisi 5 juta. Di mana banyak orang yang sudah berpengalaman kerja dan lain-lain, jualan itu susah banget gitu loh. Dini kok bisa gitu jualan, mungkin baru 2-3 bulan pertama langsung dapat komisi segitu gede, artinya kan case-nya besar gitu. Gimana caranya tuh Din, kiatnya dulu? Sebenarnya bisa sih enggak ya Pak, karena saya juga baru belajar gitu kan. Jadi memang pada saat kita terjun ke dunia asuransi itu kita nggak dilepas sendiri Pak untuk untuk menjelaskan produk-produknya. Jadi saya itu pada saat itu memang banyak belajar gimana caranya atur janji sama orang dan bisa untuk nasabah tuh bertemu aja dulu gitu Pak. Jadi kalau misalkan nasabah saya udah bilang atau janji terus mau ketemu, mau dijelasin asuransi, nah nanti pada saat awal itu memang leader yang temenin sih Pak gitu. Jadi nah dari situ saya belajar gitu gimana sih caranya nih leader itu menjelaskan kepada nasabah gitu. Jadi belajarnya itu lebih ke bukan teorinya ya, namanya prakteknya di lapangan seperti apa gitu. Dan artinya sebenarnya ketika Dini nyemplung itu tidak cuman didorong doang terus kecebur gitu ya, tapi tetap didampingin ya. Didampingin saat itu. Jadi banyak belajarnya memang prakteknya gimana sih caranya yang senior itu prospek nasabahnya, terus gimana sih caranya kita bisa dapat referensi orang-orang yang bisa kita prospek. Terus pada saat itu memang nggak ada sama sekali yang bisa saya tawarin Pak, karena memang kan teman-teman masih pada kuliah gitu kan, saudara pun nggak ada yang bisa saya tawarin gitu kan. Terus jadi pada saat itu memang saya kayak ketemu siapapun saya ajak ngobrol gitu. Jadi misalkan saya lagi ngantri di bank, saya ajak ngobrol ibunya atau bapaknya gitu. Lagi makan gitu kan, saya coba ajak ngobrol gitu. Tapi ya belajar untuk bisa menjadi orang yang ramah dan bisa dekat dengan banyak orang aja. Jadi yang dulunya kok saya sekarang kok jadi begini ya gitu. Memang itu plus minusnya lah ya. Gitu, agar kita bisa lebih bertumbuh lagi gitu. Jadi tadi case 5 juta tadi yang dapat komisi 5 juta tadi bukan dari orang yang dikenal ya? Itu referensi sih.
Jadi Dini sebelumnya belum pernah kenal si klien tersebut ya, si nasabah tersebut ya. Oh, jadi pada saat bulan pertama tuh ada 2 orang. Yang pertama saya kenal, yang kedua itu referensi. Referensi, oke. Terus gimana caranya meyakinkan orang yang, kan kalau orang direferensiin itu kan berarti nggak kenal banget pasti. Ya Kan? Dia kan pasti kenalnya lebih ke yang klien pertama bilang, kayaknya temanku yang itu mau gitu kan, pasti gitu. Nah, bagaimana Dini bisa meyakinkan kepada orang yang baru Dini kenal kayak tadi, bahwa Dini orang baru nih, mahasiswa pula gitu kan, dia ada bisa percaya. Gimana caranya tuh? Jadi memang kalau pada saat itu minta referensi itu, tapi tetap kita yang ngasih referensi itu ada apa ya, dia yang menyampaikan juga gitu. Jadi kalau kadang kan orang gini, aku ngasih referensi nih sama kamu, tapi kamu follow up sendiri gitu. Nah itu yang agak sulit ya Pak, karena memang kan kadang orang takut juga ya. Betul. Saya dari mana gitu kan. Nah, kalau saya sih memang dapat referensi, tapi dibantu juga. Jadi kitanya pendekatan ke si nasabah itu gitu Pak. Jadi dia yang lebih memperkenalkan diri gitu tentang asuransi. Artinya memang kita harus jaga hubungan baik sama nasabah kita ya, karena nasabah-nasabah kita itu yang akan membukakan pintu kita ke nasabah selanjutnya ya. Iya, jadi jangan gini, kadang kan gini banyak ya Pak ya, marketing atau agen asuransi atau apalah gitu kan, mereka mendekati nasabah atau kliennya itu hanya untuk keuntungan ya Pak ya. Nah setelah itu udah selesai gitu. Kalau saya sih sampai saat ini masih jaga hubungan baik, makanya kenapa banyak nasabah yang beli lagi asuransi di saya, karena yaitu kuncinya jaga hubungan baik aja sih Pak, sama ikhlas aja. Ikhlas, wah luar biasa tuh, ikhlasnya yang susah. Jadi kita bawaannya kalau lihat calon nasabah itu bawaannya komisi gitu kan, ikhlasnya jarang ya. Dulu begitu Pak, dulu begitu, nggak munafik juga. Tapi kan kita bertumbuh dan belajar, jadi berbeda lah sekarang. Betul. Nah, Dini sudah berapa lama berarti di industri ya? Kalau dari 2012 ya, 2012 berarti. Ini tahun masuk tahun ke-9 ya? Tahun ke-8 ya, mau ke-9. Nah, lama juga ya, saya juga nggak nyadar udah lama. Dari sejak belum lulus sampai akhirnya lulus, kemudian sampai akhirnya menikah, sampai punya anak ya. Jadi udah banyak perjalanannya. Nah, Dini tadi udah 8 tahun menjelang 9 tahun. Apa sih tantangan yang dihadapi pada setiap tahapan Dini? Jadi kan kalau aku bagikan tadi tahapan ketika masih kuliah, ketika lulus ya kan, lulus sebagai lajang, kemudian akhirnya menjadi seorang istri, belakangan menjadi seorang ibu. Apa sih tantangan-tantangan yang dihadapin Dini ketika menjalankan kerjaan sebagai seorang agen asuransi gitu? Kalau tantangan sih yang pertama memang itu penolakan ya Pak, karena kan sebenarnya di asuransi itu bisnis penolakan gitu kan. Jadi sebenarnya kadang pertama-tama baru gabung tuh bapernya minta ampun, apalagi kalau misalkan ditolak sama teman sendiri gitu kan, keluarga sendiri, kok dia begitu ya, saya tuh belum menjelaskan loh gitu, kok tiba-tiba terus saya udah punya lah, inilah itulah gitu, entah dia benar nggak punya atau emang nggak mau ketemu gitu. Saya itu proses belajar gitu dimanapun ya. Memang ini bisnis penolakan gitu. Jadi untuk saat ini sih kalau ada yang tolak ya bawa enjoy aja. Terus yang kedua sih memang kalau udah saya kan sekarang sudah jadi ibu ya dari anak mama anakku tuh Nabila Nidia Yusrina ya, Nay ya, orang sudah kenal ya Nay. Jadi mungkin waktu sih Pak, jadi harus lebih bisa menempatkan diri, fokus untuk di asuransi berapa persen, fokus untuk di anak gitu. Enaknya itu kerja di asuransi gitu Pak, jadi kita nggak full time kerja, jadi masih bisa kita atur kapan bisa ketemu anak, kapan bisa kita bekerja gitu. Nah alhamdulillah sih saya bisa MDR itu setelah punya naik gitu, jadi rezekinya luar biasa ya gitu. Luar biasa, lebih fokus karena ada yang kita ingin bahagiakan sih. Nah ini menarik nih mengenai fokus kepada satu titik tujuan gitu ya. Kalau orang bilang mungkin impian lah, mungkin goals lah, segala macam. Kalau tadi bicara bahwa Dini sudah melewati beberapa step kehidupan ya kan dalam karirnya selama 8 tahun 9 tahun ini. Apa sih goalsnya, berubah-berubah nggak sih? Dulu waktu kuliah goalsnya apa? Oh ternyata begitu sudah lulus berubah atau gimana itu? Gimana? Berubah lah pasti ya, karena setiap tahun kan kita
punya goals gitu. Kita setiap tahun kerja tuh buat apa gitu. Jadi dulu waktu masih kuliah goalsnya apa? kalau masih kuliah dulu tuh pengen banget punya mobil sendiri, terus Punya pengen mobil punya sendiri. rumah sendiri gitu. Nah, kalau udah punya anak ya cukup buat punya tabungan buat nanti naik pendidikan kedokteran. Ngomong-ngomong itu banget. Tadi kuliah pengen punya mobil, punya rumah udah terrealisasi? Alhamdulillah udah Pak. Jadi 2 tahun lah, 2 tahun cukup. 2 tahun di industri bisa dreams-nya tadi, goals-nya tadi pengen punya rumah, pengen punya mobil bisa terrealisasi ya? Iya, alhamdulillah. Luar biasa banget. Ya, luar biasa banget. Karena itu kekuatan goals ya. Kalau misalnya goals-nya nggak kuat, mungkin ya susah juga gitu ya dalam waktu 2 tahun. Iya, benar Pak. Mencapai itu semua. Nah, pasti proses yang Dini jalanin tidak gampang, ya kan? Tadi bicara tadi komisi 5 juta, komisi 30 juta gitu ya. Ya kalau MDRT kita nggak usah ngomong ya, pasti komisi jauh lebih besar dari itu. Apa sih proses yang Dini jalanin sampai akhirnya Dini merasa bahwa ya ini adalah tempatku, aku cocok di sini, kemudian aku merasa bahwa yang sudah aku pelajarin selama bertahun-tahun ini memang bermanfaat buat nasabah. Proses apa sih yang Dini jalanin? Kalau prosesnya itu sebenarnya sih pertama fokus ya. Jadi kita setiap saya sendiri sih setiap tahun pasti punya goals-nya tuh apa gitu ya. Tadi udah saya jelasin bahwa yang punya rumah kita fokus gitu. Berapa premi yang harus kita kumpulkan, terus kita harus ketemu orang berapa orang sehari gitu. Nah, kalau untuk yang MDRT sih memang pada saat itu saya benar-benar fokus, jadi setiap hari kantor Pak. Jadi jangan sampai kita ngerasa wah kerjaan kita nyantai nih, tapi kita di luar rumah nggak tahu ngapain, keliling-keliling nggak jelas gitu ya, nongkrong-nongkrong. Benar. Kan banyak ya Pak yang ngerasa izin asuransi itu bebas, tapi dia banyak nongkrong, banyak main gitu ya. Kalau saya enggak. Saya pada saat itu fokus sih kerja di kantor gitu kan, untuk follow up nasabah, berapa ilustrasi yang udah saya kerjakan, terus kirim-kirim email seperti itu. Jadi setiap Senin sampai Jumat saya pasti ke kantor setiap hari, walaupun cuma 2 jam, 4 jam, 5 jam, tapi saya tuh ada di kantor itu gitu. Jadi lebih ke fokus ya. Sih. Terus tadi Dini kan punya step-step impian ya. Step impian pertama adalah punya rumah, punya mobil dulu ya awalnya ya, punya mobil dulu gitu. Karena masih single kan, pasti masih tinggal sama orang tua tuh pasti. Iya. Kemudian step kedua mulai berpikir punya rumah gitu kan. Iya, karena saya orangnya boros Pak. Jadi pada saat itu memang saya untungnya kenal sama yang suami saya sekarang gitu, dia banyak mengajarkan saya untuk bisa nabung, bisa uangnya tuh disimpan gitu untuk jadi aset, jangan sampai uangnya tuh boros hilang gitu aja. Jadi habis akhirnya begitu aja. Jadi akhirnya ya udah beli rumah gitu. Tapi kan itu kan nggak sederhana ya Din ya, kalau misalnya memang nggak tahu caranya, pasti juga ngelos juga gitu. Nah, bagaimana cara Dini memanage uang tersebut? Kan tadi komisi 30 juta gitu. Diapain sih 30 juta sampai akhirnya jadi rumah gitu loh, bisa jadi mobil gitu loh. Hanya orang yang penghasilan lebih besar dari itu tapi rumah mobil nggak punya loh Din gitu. Bagaimana? Ya. Kalau saya sih memang beli rumahnya itu nggak cash ya Pak, karena memang kalau cash kan pasti lumayan besar pada saat itu kan, karena saya juga tapi kan pasti ada DP dong Din. Iya, ada DP memang. Saya KPR, DP gitu. Jadi saya sebelumnya tuh pas cari rumah tuh nggak megang uang loh, Pak. Nah, gimana tuh ceritanya nggak megang duit tuh di rumah? Nggak megang uang besar gitu maksudnya. Jadi saya nyari-nyari sendiri Pak ke perumahan-perumahan. Dulu ada perumahan di Cimanggu, lalu di daerah Karadenan. Saya cari rumah, saya cari lihat-lihat DP-nya. Jadi semakin kita lihat tuh semakin kita mau gitu untuk bisa aku harus beli nih rumah ini gitu. Pada saat itu keliling-keliling aja dulu, gimana nantilah uang mah gitu Pak. Saya berpikir gitu. Jadi kayak ada orang yang cerita dia pengen Mercy, ya udah datang ke dealer Mercy, dia pegang aja tuh Mercy ya, pokoknya satu kali gitu ya. Itu ya, itu gitu caranya ya. Jadi kita datang aja, kita pengen beli rumah, kita datang aja kok. Sampai saya mikir gini loh, saya ada cicilan mobil, saya ada cicilan kalau saya ambil rumah lagi nanti gimana gitu, sampai yang naik turun gitu kan, mau beli juga gitu kan. Tapi akhirnya saya lihat-lihat rumahnya. Nah, rumahnya itu di daerah Villa Bogor Indah ya sekarang.
Ah, Jogja, buat lihat rumahnya satu-satu. Terus sebelumnya ke Cimanggu, terus kemana lagi, ke Cioma saya pernah lihat rumahnya juga, berapa DP-nya, berapa cicilannya. Ya ah, mau aja dulu gitu. Setelah ya. itu ya udah, nekat kan, nemu satu rumah gitu kan, ya Mm-mm. udah nekat kita, booking fee ya. Jadi booking fee Oke, dulu. Nah, dari oke, booking fee kan kita harus DP ya, Pak. Nah, dulu tuh yes. DP ada DP-nya tuh bertahap 3 kali Ah, gitu, ah. 3 bulan. Itu Nah, dari duitnya udah DP ada belum buat DP bertahapnya? belum. baru baru yang sebulan doang. Ah, terus gimana Kedepannya tuh kok berani-beraninya gitu? kedepannya Bismillah aja. Oh, bismillah aja. Yakin ya? Jadi ya yakin, karena yakin gitu bisa. Kan Hmm. kalau nggak jadi malu, Pak. Masa nggak jadi gitu Betul, kan? betul. Dan tanda jadinya angus kan? Iya, booking fee-nya hangus kan Nah, kalau ke terus suami kemudian apa yang kita. Dini lakukan? Kan nggak ada bayangan tuh. Maksudnya duit nggak pegang gitu. Pekerjaan Hmm. juga nggak ada gaji tetap kan, agen asuransi Iya, gitu. iya, iya. Kan, Tapi dengan seperti itu kita malah jadi rajin, Pak. Jadi kaki jadi oh, kepala, kepala jadi kaki. Gimana caranya nih saya bisa oke. closing besar gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah sih, Pak, terwujud juga. Terwujud juga ya. Jadi Iya, seharusnya kalau kita punya challenge, kita jangan menyerah ya. Karena kita tahu iya apa yang benar, kita Pak. mau Iya, tuju tadi, goals tadi. Harusnya kita malah jauh lebih kenceng gitu ya usahanya ya. iya. Karena ya Wow, itu tuntutan gitu kan, gimana pun harus DP-nya harus lunas harus nih. lunas. Dan akhirnya alhamdulillah bisa lunas dan bisa mengajukan KPR pakai slip gaji atau slip komisi asuransi bisa. Slip komisi, Pak, bisa. Slip Pada saat itu komisi malah saya agen belum jadi asuransi. leader. Iya, Wow, masih jadi agent biasa. agent biasa. Oke, nah ini Pada saat itu menarik memang nih. ya itu pas income-nya 30 itu. Ya, ini menarik buat Kebetulan. teman-teman yang para milenial yang mungkin berpikir bahwa harus kerja, harus kantoran gitu ya. Belum berpikir bahwa menjadi agen asuransi bisa menjanjikan. Ini bagus nih. Jadi ternyata slip statement komisi dari perusahaan asuransi itu bisa dijadikan bahan untuk kita apply KPR ya. Ya, Oh, luar biasa nih. Nah ini mungkin teman-teman bisa jadi ini juga nih, bisa jadi informasi baru nih. Jadi supaya nggak ragu nanti kalau mau jadi agen asuransi seperti ini gitu ya. Akhirnya iya. rumah sampai sekarang alhamdulillah sudah apa Sudah namanya 8 tahun ya. 8 tahun ya, 9 tahun lah mengikuti. 8 tahun, 8 tahun dari 8 tahun 2013. luar biasa dan udah hilang bentuk aslinya pasti ya. Udah Bentuk, hilang, udah udah hilang bentuk aslinya pasti. direnovasi. Renovasi macam-macam ya. Itulah ya hasil apa namanya perjuangan. Mobil juga sudah ada gitu kan. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, Din, belakangan Ya, kemudian kan Pak. Din nikah, oke kan? Dan punya suami yang juga bekerja, ya kan? Ya. Kenapa Dini tidak memutuskan untuk udah aku keluar aja? Toh suamiku kerja, udah gaji suami aja gitu. Kenapa masih apa namanya tetap gitu loh jadi agen asuransi yang berjuang tadi tuh? Sebenarnya saya tuh tipe orang yang seneng kerja ya, Pak ya. Jadi nggak bertahan kalau di rumah malah Oke. gitu. Jadi kalau misal, jadi sebelum memang nikah itu udah bilang aku mau tetap kerja ya gitu. Jadi kita ada komitmen lah gitu. Tapi suami sih oke, selama ini support, dukung, bahkan dia banyak kasih referensi juga gitu kan. Nah, apa namanya, kenapa masih mau menjadi, jadi pengen punya uang sendiri aja, Pak, gitu. Jadi kalau Oke. misalkan kadang kan istri kan banyak nih yang apa-apa minta ya, Ya, kayak. ya, ya, ya. Nah, itu saya bukan tipe kalau yang kayak gitu, Pak. Uh, Selagi mampu saya beli sendiri ya mampu. Jadi ya uh, udah, jadi uang dari suami ya buat kebutuhan sehari-hari, buat anak, terus ya Oke. gitulah. Tapi kalau kebutuhan perempuan kan banyak, Pak. Ya, lipstick beli sendiri lah ya, uang sendiri ya. Ya, lebih enak, Pak, kita Bener beli ya. sendiri gitu. Penting Dan buat, bisa membantu suami juga gitu iya kan. benar. Jadi penting buat wanita juga mandiri secara ekonomi ya, supaya Betul. keluarga juga apa namanya tadi suami tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang pencari nafkah utama, tapi istri juga tetap bisa tampil optimal ya karena punya duit ya, pegang duit sendiri ya, Ya, tapi tetap jangan lupa sama kewajibannya. kewajibannya sebagai Betul, istri. betul. Nah, itu nanti aku tanyain di belakang tuh soal bagaimana Dini membagi waktu antara sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai leader sebuah tim. Nah, sebelum masuk ke Ya. situ, Din, Hmm. mungkin teman-teman di Talks perlu ketahui bahwa Dini ini di agensinya itu mendapat julukan panggilan Miss PHS. PHS itu satu produk hospitalisasi, asuransi kesehatan, gitu ya. Kesehatan. Ya.
Nah, Iya. Din, kenapa sih Din kamu kok ambil spesialisasi ya? Kalau aku lihat karena kebanyakan case-mu dan nasabahmu itu asuransi kesehatan. Kenapa ngambil asuransi kesehatan sebagai spesialisasi gitu? Bukannya itu susah itu? Sebenarnya gimana ya? Dulu tuh memang nggak pernah yang namanya jualan asuransi kesehatan ya Pak. Awal-awal tuh memang saya tuh banyak jualannya kayak asuransi jiwa gitu kan. Nah, tapi makin ke sini pas awal-awal jualan asuransi kesehatan, pada saat itu ada nasabah yang benar-benar bilang nelpon gitu, bilang, "Mbak, makasih ya asuransinya udah di cover rumah sakitnya." Nah, dari kata-kata dan telepon bilang makasih itu yang membuat saya, wah, kayaknya ini nih jalan saya gitu. Saya harus bisa apa ya, pekerjaan saya tuh bisa membantu banyak orang gitu Pak. Karena kalau misalkan kita asuransi kesehatan kan ada bukti nyatanya ya, kartu ya Pak ya, kartu Bukti kesehatannya. klaim ya Jadi kan? klaim-klaimnya gitu sebagai, jadi lebih untuk fokus di situ karena senang bisa ngebantu orang aja gitu. Terus yang kedua adalah dengan kita menjual asuransi kesehatan, jadi alhamdulillah tuh banyak yang ngasih referensi. Jadi kalau misalkan asuransi kesehatan ke Mbak Dini aja gitu, Oke. tiba-tiba banyak aja yang ngasih referensi ya. Ya, ya, Alhamdulillah ya, gitu ya. kan, Allah baik gitu kan, kita membantu orang tulus, kita dapat lagi yang lebih baik gitu. Jadi semakin banyak tuh referensinya dari Dari nasabah yang nasabah yang ambil asuransi ya. kesehatan gitu. Oke. Iya. Nah, Din, ini kan tadi banyak nasabahnya ambil asuransi kesehatan dan sudah banyak yang dibantu klaimnya, gitu kan? Eh, Boleh nggak ceritain ke kita mungkin satu atau dua pengalaman, satu apa namanya kisah bagaimana Dini bantu nasabah yang menurut Dini itu sangat menguatkan gitu. Jadi kisah ini yang akhirnya harusnya menginspirasi kita semua untuk kita tuh harus punya asuransi kesehatan. Ada nggak cerita-cerita nasabah yang Dini masih ingat banget gitu loh, bagaimana ini kalau nasabah nggak aku bantu, waduh, fatal gitu. Ada nggak cerita Iya. seperti itu? Eh, Baru kemarin sih sebenarnya ada nasabah gitu ya. Nasabahnya itu memang ambil asuransinya tuh yang benar-benar bagus banget kesehatannya gitu. Nah, kan sekarang lagi zaman COVID ya Pak ya. Jadi Betul, setiap betul. rumah sakit semuanya penuh dirawat karena COVID. Nah, jadi pada saat itu nasabah telepon bilang suaminya sakit dan mau ke rumah sakit tapi pada penuh. Akhirnya saya telepon itu rumah sakit di Tangerang, sampai saya save semua, saya lihat di Google gitu ya, saya save semua dan itu semua Padahal Dini penuh. posisi di Bogor ya, itu Saya di nasabah Bogor. minta rumah sakit di Tangerang ya. Iya, karena nasabah rumahnya di daerah Cilegon gitu. Wow, itu nasabah. Jadi Dini di Bogor, nasabahnya Nasabah di di Cilegon. Cirebon gitu ya. Jadi Iya. memang wilayah pelayannya nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Ini juga kemarin dapat kabar nasabah saya yang di Pekanbaru kena COVID juga, dirawat sekarang di Rumah Sakit Hermina. Ya, Jadi ya. Jadi alhamdulillah banyak sih sampai sebelum keluar. dilanjutin, berarti memang kalau orang seperti Dini ini jadi agen asuransi itu pekerjaannya tidak dibatasi oleh wilayah-wilayah ya. Dia Iya, orang yang percaya lalu sama Indonesia. Dini, even itu dia di misalnya di Papua ya akan beli sama Dini gitu ya, boleh gitu Iya, ya. Oke, oke. betul. Nah, lanjutin tadi soal. Iya, jadi terus akhirnya telepon rumah sakit di Jakarta gitu, semua satu-satu semua rumah sakit juga penuh. Terus kalaupun kita apa sih booking tuh ada yang nomor antriannya 20, 10, 15, nah itu banyak banget. Akhirnya sampai 2 hari kan nasabah, akhirnya saya bilang, Bu, ke IGD aja gitu. Siapa tahu kalau misalnya di IGD, kadang kan kita telepon sama datang langsung beda ya Pak ya. Beda, betul. Nah akhirnya langsung ke IGD, langsung ke rumah sakit di Jakarta, ke IGD, dan itu pun sama ngantri juga, tapi kan yang penting udah ditanganin ya kalau udah di IGD gitu kan. Nah terus akhirnya dapat rumah sakit, dia pun penuh sama di IGD itu, di rumah sakit tersebut penuh, akhirnya dirujuklah ke rumah sakit satunya lagi di Jakarta dan itu dapat. Nah setelah itu tapi senangnya tuh saya apa ya, si ibu tuh selalu telepon saya gitu, Mbak Dini tolong dong diteleponin rumah sakit itu bisa nggak pakai asuransi ini gitu kan, bisa nggak pakai ini gitu ya, pakai Admedika ya sama Aida waktu itu. Terus akhirnya saya telepon gitu, mungkin karena memang saya tuh sampai nggak tidur Pak, semalaman saya nggak tidur gitu karena nasabah tuh call saya terus gitu kan, sampai saya baru tidur jam 1 pagi jam 1 pagi untuk memastikan nasabah dapat rumah sakit gitu pada saat di IGD itu. Akhirnya nasabahnya dapat rumah sakit di rumah sakit di Jakarta. Di Jakarta.
Jadi di di Tangerang nggak Jakarta. dapat, akhirnya dia nasabah ini dirawat di Jakarta. Iya, di Jakarta. Nah, itu Karena masih COVID tadi telepon ya? tuh Karena COVID ya? karena COVID Oke, oke. gitu. Terus, Nah, terus, setelah terus. itu Mas dapat rumah sakit itu akhirnya eh alhamdulillahnya bisa rekanan sama di perusahaan saya tempat kerja itu, nah bisa pakai kartu. Setelah itu 7 hari setelah hasilnya negatif boleh pulang dan itu biayanya 200 jutaan lah. Dan nasabah hanya bayar 40.000 dan itu yang menurut saya 200 apa wow nih? COVID 200 apa nih? 200 juta itu Wow, ditelepon dan itu ini COVID aja loh gitu nggak ada sakit 200 bawaan. juta untuk berapa hari perawatan? 7 hari. 7 hari, berarti 1 hari 30 juta. Ya, Ya, kalau ya. di rata-rata lah ya. Ya, Kalau di ya. rata-rata Ya, 1 hari jadi 30 yang juta. mahal tuh obatnya, Pak. Jadi katanya Yes, kalau yes. di rumah sakit swasta tuh obat COVID tuh kalau yang bagus tuh mahal gitu. Makanya bisa Dan sampai terbukti nih ada yang nasabah 100 sembuh juta, ya. 200 juta. Yang penting nasabah sehat lah gitu. Ya, Dan ibunya betul. nelpon bilang terima kasih. Sampai si ibunya pun Hmm. suaminya negatif nelpon saya. Oh ya. Jadi udah kayak pacaran aja, Pak, gitu. Tapi memang kan begitu ya, kalau kita menjual asuransi kesehatan itu ibaratnya kita menikah sama nasabah kan? Iya, benar. Ya, karena dia Iya, telepon menikah. kontak kita anytime, kita harus angkat, kita harus bantu Angkat. kan? Iya. Betul ya. Oke. Tapi senang lah, senang bisa bantu. Dan bayangin cuma bayar 40.000 gitu kan, nah itu di luar medis dan bersyukur alhamdulillah bisa Ya. bantu. Dan itu walaupun Pahala ya. nasabahnya orang kaya mampu gitu, enggak punya asuransi di cover 240 juta, tetap aja happy ya, walaupun dia punya duit banyak ya. Ya. Apalagi di masa pandemi, Pak, uang 1 juta 2 juta juga ini betul, kan, Pak. betul. Apalagi 200 juta kan bisa buat yang bisnis yang Betul. lain. Dan satu hal lagi tadi yang menarik adalah, yang penting adalah dengan dini bisa membantu si nasabah bisa dapat rumah sakit. Karena sekarang even punya duit miliaran, iya kan? Kalau nggak ketemu rumah sakitnya, juga banyak yang fatal kan gitu. Iya, benar-benar. Ada peran dini juga lah ya, membantu nasabah itu mencarikan rumah sakit. Akhirnya si nasabah punya kesempatan untuk bisa sembuh gitu ya. Nggak perlu bayar pula, ya bayar si preminya. Tapi kan pasti bayar premi nggak akan sebesar 240 juta ini. Gitu. Iya. Luar biasa. Ada cerita lain, Din? Ini menurutku luar biasa banget. Karena satu hari rata-rata 30 juta loh. 214 itu bisa dapat brio baru loh itu. Sementara itulah cerita yang menurut saya. Yang karena masih fresh ya. Masih banyak soalnya. Iya. Kalau diceritain nanti nggak bisa 1 kan jam. Baru kejadian kemarin. Iya, benar-benar. Oke, Din. Wah, kita udah 40 menit lagi. Nggak apa-apa. Ini pertanyaan terakhir nih buat Dini. Nah, Dini tadi yang aku sudah bilang di awal. Dini ini kan menjalin peran sebagai seorang istri, ya dong, peran sebagai seorang istri. Kemudian juga menjalani peran sebagai ibu dari seorang anak yang masih lucu-lucunya nih, gitu kan. Baru 2 tahun ya, 3 tahun ya? 3 tahun kemarin Desember. 3 tahun ya, 3 tahun. Jadi itu masih lucu-lucunya lah itu. Kemudian juga sebagai leader, karena Dini juga punya tim di kantor, ya kan. Bagaimana cara Dini membagi peran? Itu kan susah ya. Karena tadi juga kan suaminya dalam tanda petik itu juga nasabah-nasabahnya itu tadi kan, yang anytime telepon saya. Gimana cara Dini membagi waktu sehingga naik nggak protes, kemudian suami juga nggak protes, terus juga timnya juga terurus gitu. Gimana cara Dini bagi waktu? Alhamdulillah sih suami itu dukung ya Pak, saya di bisnis ini. Jadi apapun itu sih dia dukung aja. Kalau untuk bagi waktu memang kalau anak ya kita kan kerja di dunia asuransi ya, tidak ada jam kapan harus masuk, kapan harus pulang gitu kan. Jadi kita time lah ya. Fleksibel, ya flexi time. Jadi kapan kita bisa ke kantor. Jadi kalau saya sih biasanya pagi-pagi itu udah mandiin Nay, terus udah yang penting Nay itu udah sarapan aja. Udah makan, sarapan, karena Nay itu agak susah makan kalau nggak harus saya yang itu gitu. Ya anak-anak begitu biasanya. Kadang suka susah makan, kadang lagi suka makan gitu. Jadi pagi saya mandiin dulu, sarapan, kasih Nay makan dulu, sarapan, terus baru ke kantor. Kalau suami memang kan kerjanya pagi ya Pak. Jadi kalau suami memang tipikal yang nggak ribet sih Pak. Jadi orangnya ya udah mandi, udah beres ya tinggal berangkat. Gitu. Harus bikinin sarapan ini enggak, dia simple, bisa sendiri makan sendiri gitu, alhamdulillah. Okay. Nah terus ya udah ke kantor, setelah ke kantor ya
ngehubungin nasabah-nasabah dulu kan, individu dulu, untuk saya sendiri dulu, baru setelah itu meeting sama tim tuh biasanya seminggu 2 kali gitu, seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali. Nah itu harus ada kita meeting sama tim gitu kan, terus one on one sama tim gitu, karena gimana pun kita harus tahu nih apa sih kesulitan di lapangan tuh seperti apa gitu, terus selalu support apapun yang mereka kerjakan, seperti itu sih. Terus ya jadi kita kan partner ya Pak, bukan saya leader tapi agent saya bawahan, bukan, kita partner. Jadi lebih ke kayak ya enjoy aja gitu kan. Dan saya lihat kan timnya Dini ini seumur-umur ya, seumuran biar sama frekuensi ngobrolnya gitu. Soalnya kalau yang lebih tua takutnya saya juga kaku Pak. Iya benar-benar. Gitu. Dan aku lihat meeting itu, kalau kita bayangin meeting itu di ruang meeting, ini enggak ya. Meeting bisa di kafe ya. Saya lihat lebih banyak di kafe kayaknya. Iya, lebih banyak di luar. Lebih banyak di luar. Banyak ngasih inspirasi. Iya, asiknya kerja di dunia asuransi seperti itu ya. Sebagai benar-benar. Caranya gitu ya. Pokoknya beres dulu anak-anak, suami beres, baru ke kantor. Iya, terus baru berangkat gitu. Jadi saya tuh nggak pernah berangkat ke kantor kalau suami belum berangkat gitu. Tapi kalau misalkan seadanya benar-benar darurat, paling bilang dulu kalau misalnya suami. Ya, misalnya kita ada acara di Jakarta misalnya gitu. Pagi. Oke. Iya. Nah, Din, ini kan perjalanan karir ini sudah 8 tahun menjelang 9 tahun gitu ya. Menurut Dini menjanjikan nggak sih jadi seorang agen asuransi? Dan kalau Dini kan harus jadi leader ya karena sudah punya tim. Menjanjikan nggak sih profesi ini gitu? Menjanjikan banget sih Pak, karena apa ya, itu yang udah saya alamin ya. Memang kadang nggak banyak juga orang yang kadang gagal, nggak semuanya langsung sukses ya Pak ya. Jadi tergantung dari yang kita kerjakan, dari yang kita serius gak sih di bisnis ini gitu, kita nggak fokus gak sih, kita konsisten gak sih gitu. Jangan kita gagal tapi bisnisnya nggak bagus begini, nah itu jangan gitu. Tapi kalau misalkan kita serius, fokus, konsisten, nah itu pasti income-nya pun akan bagus gitu. Nah, karena banyak agen asuransi ya, saya juga pernah merasakan itu bisa dapat sampai 3 digit gitu ya Pak. 4 digit juga bahkan ada ya Pak ya. Iya. Kalau udah leader gede bisa itu. Iya. Nah, itu sangat menjanjikan. Apalagi kita bisa naik level jadi agency manager, agency leader, bisa jadi agency director, punya perusahaan sendiri ya, kayak BHR ini kan udah PT ya Pak ya. Nah, itu menurut saya sih sangat menjanjikan banget gitu. Jadi bukan hanya kita jualan dapat komisi, tapi ada jenjang karirnya dan kita bisa menjadi seorang bos asuransi ya, karena kita bisa buat agensi itu PT atas nama kita, atau bisa diwariskan ya Pak ya. Dan yang salah satu hal lagi yang mungkin menarik adalah pekerjaan ini bantu orang. Ya kan? Iya betul. Kita punya ilmu, kita bisa aplikasikan dengan cara kita bantu orang. Gitu ya. Dan saya kira itu tidak banyak profesi yang bisa seperti itu gitu. Jadi kita nggak cuma dapat duitnya, tapi kita juga dapat ya mungkin pahalanya. Nasabah belum mau beli, kita udah CR lah ya, udah sharing ya gitu mengedukasi. Betul. Oke Dini, luar biasa banget ini, kita udah ngobrol 45 menit gitu ya. Nggak kerasa ya Pak, kayaknya baru tadi aja ngoceh. Pasti nggak kerasa gitu ya. Nah, saya kira teman-teman BHR Talks juga banyak dapat insight dari Dini bagaimana bahwa ternyata profesi menjadi agen asuransi ini bukan profesi marginal atau orang-orang yang udah putus asa nggak punya kerjaan jadi agen asuransi. Ternyata enggak gitu. Ternyata ada orang yang dari sejak dia kuliah sampai lulus sampai sekarang punya anak itu bisa menekuni bisnis ini dan ternyata hasilnya juga. Ya Dini ya. Dan ternyata punya tim juga gitu. Jadi nggak cuma manajer di kantor aja yang punya tim. Ternyata Dini juga punya tim ya gitu. Jadi ini apa yang disampaikan Dini tadi menguatkan kita semua lah. Mungkin yang teman-teman BHR Talks yang selama ini mungkin belum kebayang dunia asuransi seperti apa. Nah Dini adalah salah satu pelaku hidup, saksi hidup orang yang udah sukses di dunia asuransi. Dini terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ceritanya, inspirasinya. Semoga kita semua bisa belajar dari sana dan kita mendapatkan peluang-peluang baru dari apa yang tadi disampaikan oleh Dini. Terima kasih juga Pak Basri udah mengundang saya ya. Semoga sukses selalu Dini bersama tim dan juga sukses selalu juga teman-teman pendengar BHR Talks. Sampai jumpa kembali, sukses untuk kita.
Hmm.